warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Baik Bu. Siap untuk belajar? Siap Bu. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa Ji? Si Dimas Bu. Mana Dimas? Dimas pergi izin Bu. Izin dia pergi ke rumah neneknya Bu. Oh gitu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya membacakan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan untuk membacakan doa. Ustaz, iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, sekarang kita belajar tentang hijrah Nabi ke Habsyi, Umar dan Hamzah masuk Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bagi kelompok menjadi 3, yaitu Fajri dengan Aini, Yayang sendiri Yayang, dan Tia sama Saidah. Nanti di dalam kelompok itu akan mempresentasikan tentang hijrah ke Habsyi, Umar masuk Islam, dan Hamzah masuk Islam. Nanti ditunjuk salah satu temannya untuk mempresentasikannya ke depan. Silahkan duduk berkelompok. Sudah Bu. Nah, pahami materinya, setelah itu dipresentasikan. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke. Siapa yang mau presentasi dulu? Saya Bu. Oke, Ji, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. saya Fajri ingin mempresentasikan tentang hijrah Nabi ke Habsyi. Hijrah Nabi ke Habsyi pertama ialah disebabkan menghindari tekanan dari kafir Quraisy. Yang kedua ialah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan memilih hijrah ke Habsyi ialah rajanya Najasyi dan Adil Yaksana. Satu temanya dua tempatnya jauh tapi mudah dijangkau. Yang ketiga hijrah ke Habsyi pertama. Yang pertama berjumlah 15 orang. Yang kedua terjadi pada tahun kelima kenabian, tepatnya pada tahun 615 Masehi. Yang kedua adalah hijrah kedua. Satu berjumlah 101 orang. Yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga disambut baik oleh Raja Najasyi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih itu kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ji. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, disilahkan. Apa Bu? Menjelaskan tentang bagaimana masuknya Umar ke Islam. Baiklah, saya yang Satifah dari kelompok 2 perwakilan akan menjelaskan mengenai masuknya Umar di Islam. Kira-kira kenapa Umar itu masuk Islam? Nah, itu pernah kita pelajari kemarin kan Bu, bahwasanya Umar ini pergi ke rumah adiknya. Di sana adiknya sedang membaca Quran. Siapa nama adiknya? Jadi kan Bu, perempuan kan. Nah, ketika itu Umar awalnya dengan hati yang marah karena mengetahui keislaman dari si adiknya. Makanya ketika Umar pergi ke sana ingin melabrak si rumah adiknya, ingin melabrak adiknya. Tapi karena terdengar lantunan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah luar biasa gitu kan, luluhlah hati Umar. Nah, semua itu terjadi bukan serta-merta karena itu, karena ini juga berkat dari doanya Rasulullah SAW kepada Allah dengan mendoakan, ya Allah kuatkanlah Islam dengan doa Umar. Maka Allah pilihlah salah satunya itu Umar bin Khattab yang mendapat hidayah. Mungkin sekian Bu dari saya terima kasih. Nah, terima kasih pada Yayang. Selanjutnya kelompok 3.
Kita alih. Jangan ketawa iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Seda Siti Hadi, perwakilan dari kelompok 3, yaitu akan mempresentasikan tentang Hamzah masuk Islam. Yang mana Hamzah ini merupakan sahabat atau paman sekaligus saudara sepersusuan Nabi yang bergelarkan Asadullah, yaitu Sidna Allah. Nah, beliau silsilah Hamzah bin Abdul Muthalib ini, Hamzah bin Abu Amarah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy al-Hazimi. Berdasarkan riwayat dari Imam Sajjad yang menjadikan Hamzah masuk Islam adalah karena Izin dulu ya, Bu. ketika ia menyaksikan kaum muslimin musyrikin melempar kotoran unta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, meskipun demikian, sebagian peneliti berkeyakinan bahwa keislaman Hamzah ini semenjak awal berdasarkan pengetahuan dan pengetahuannya. Baiklah, hanya sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya akan Ibu beri penguatan yaitu bagaimana hijrah Nabi ke Habsi. Sayyidah, hijrah Nabi ke Habsi ini disebabkan karena Nabi ingin menghindari tekanan dari kaum Quraisy yang begitu bergejolak, sehingga Nabi itu memerintahkan umatnya untuk hijrah ke Habsi, yang mana hijrah ke Habsi ini juga merupakan salah satu perintah dari Allah. Alasan Nabi untuk memilih hijrah ke Habsi ini, yang pertama yaitu rajanya, Raja Najasyi namanya, itu terkenal dengan raja yang adil dan bijaksana, sehingga Nabi berpendapat bahwa di sana bisalah untuk jadi tempat perlindungan. Selanjutnya tempatnya itu jauh tetapi mudah dijangkau, jauh dari Mekah tapi mudah dijangkau tempatnya, sehingga tidak kesulitan untuk hijrah ke sana. Hijrah ke Habsi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama ini berjumlah 15 orang yang terjadi pada tahun kelima kenabian. Sedangkan pada tahap kedua, yaitu penduduknya sudah berjumlah lebih kurang 101 orang yang dipimpin oleh siapa? Ja'far Abi Thalib. Oleh Ja'far bin Abi Thalib dan disambut baik oleh Raja Najasyi. Selanjutnya Umar masuk Islam. Seperti yang dikatakan oleh Yayang tadi, Umar masuk Islam yaitu karena adanya doa dari Rasulullah yang menyatakan bahwa kuatkanlah Islam dengan salah satu dua Umar. Dan yang terpilih yaitu Umar bin Khattab. Selanjutnya Hamzah masuk Islam. Hamzah masuk Islam ini karena dia menyaksikan bahwa kaum muslimin ini melempar kotoran kepada kepala Nabi, yang mana pada waktu itu tidak ada satupun orang yang mau membela Nabi, sehingga Hamzah diteguhkan hatinya untuk membela Nabi dan masuk Islam. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah, hanya itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.